Hujan lebat melanda 5 provinsi, kenapa cuma Jateng yang banjir? Mohon Pak Ganjar Pranowo sampean konsentrasi mensejahterakan dan membantu warga Jawa Tengah sing saiki kena musibah banjir. Alihkan sogok menyogok di lain provinsi ke korban bencana banjir neng Jawa Tengah. Zaman sudah berbeda. Teknologi sudah makin canggih. Rakyat makin pintar hari ini. Jadi orang akan lebih mudah melihat mana prestasinya, bagaimana rekam jejaknya. Kan itu yang terpenting. Kan bagaimana mungkin kita bisa yakin atas janjinya kalau janji-janji sebelumnya banyak tidak ditepati, banyak tidak amanah. Pagi hari ini pantauan arus di wilayah seputaran Simpang 5 terpantau arus cukup sepi karena dampak dari genangan air. Banjirnya gimana sih ya Mas ya, posisinya gini ya. Parah Bu ya? Parah tahun ini ya. Bu ini sampai masuk rumah? Masuk tuh ya. Ini terus? aja mau ngungsi ya. Ngungsi? Mau ngungsi. Sampai kedalaman berapa tuh Bu? 1 denggul. Yang dilanda banjir warga Jawa Tengah yang terkena musibah. Sebagian besar warga Jawa Tengah adalah Ganjar malah bagi-bagi sembako di Bogor, Jawa Barat sambil copras capres. Kasian banget, nelongso banget, rakyat Jawa Tengah tak diperdulikannya. Dan tadi sudah saya tinjau dan saya minta sebelum jam 1 ini sudah ditutup karena sebenarnya jaraknya sangat pendek dan materialnya sudah ada. Jadi kita coba tangani di pusatnya, tapi memang pada siang hari ini dimungkinkan masih akan ada terjadi air pasang yang cukup tinggi. Makanya sekarang kita cepet-cepetan untuk bisa melaksanakan perbaikan darurat di 2 titik yang kemarin jebol itu. Masyarakat waktu itu ingin ada sebuah upaya pemerintah untuk menangani rop di Kota Semarang. Dari hasil diskusi itu muncul sebuah desain namanya tanggul laut yang hari ini akan diwujudkan dalam bentuk tanggul laut sekaligus berfungsi jalan tol. Rakyat Indonesia hari ini sudah menjadi netizen yang cerdas. Mereka bisa membandingkan, mereka bisa memilah dan memilih. Dan akhirnya yang berbicara adalah rekam jejak. Mau janji-janji apapun yang dimunculkan, kalau rekam jejaknya justru banyak janji yang tidak dipenuhi, mau apa gitu. Semua rakyat Indonesia sebagian besar tahu bahwa Jawa Tengah sedang dilanda banjir besar. Bahkan di Semarang, kota tempat tinggalnya, sedang dilanda banjir besar. Bahkan kereta api pun sempat tidak beroperasi. Apalagi di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah yang lain. Jawa Tengah sendiri itu berada dalam kondisi yang masyarakat miskinnya banyak. Terbanyak mungkin tidak ya, tapi termasuk yang banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain. Tentu itu menjadi cemoohan netizen gitu kan. Hujan lebat melanda 5 provinsi, kenapa cuma Jateng yang banjir? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap alasan Jawa Tengah terutama Semarang dilanda banjir meski hujan yang sama terjadi di beberapa provinsi lain. Perakirawan cuaca BMKG Agita Vivi mengatakan kondisi cuaca berupa hujan sedang hingga sangat lebat memang mendominasi wilayah Jawa dalam beberapa hari terakhir. Selain wilayah Jawa Tengah, wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, bahkan Nusa Tenggara juga terpantau mengalami kondisi tersebut. Ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu 2 Januari. Kenapa hanya Semarang dan sekitarnya yang dilanda banjir besar? Vivi mengungkapkan itu terkait masalah lingkungan lokal. Perbedaan dampak yang terjadi dari hujan lebat pada lokasi yang berbeda sangat dipengaruhi oleh kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana hidrometeorologis, sehingga kondisi topografi, tata guna lahan, dan faktor lingkungan juga perlu diperhatikan, tuturnya. Vivi mengungkapkan beberapa kondisi atmosfer yang berpengaruh signifikan terhadap cuaca di wilayah-wilayah itu. Pertama, monsun Asia yang menunjukkan aktivitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan. Kedua siklon tropis Elly di wilayah Australia bagian utara yang terpantau menguat dan membentuk belokan angin serta daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Jawa Tengah terutama pada bagian utara. Hal ini dapat memicu terjadinya pertumbuhan awan konvektif di sebagian besar wilayah Jawa Tengah terutama bagian utara yang mengakibatkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang lebat dapat disertai petir dan angin kencang dengan durasinya cukup lama, urai dia. Ketiga aktivitas gelombang Rossby Equatorial dan Madden-Julian Oscillation atau MJO yang terpantau signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan potensi cuaca ekstrim pada akhir tahun 2022 sebelumnya. Keempat, kelembapan udara yang cukup tinggi dan labilitas udara yang cukup labil mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif atau cumulonimbus penghasil hujan di wilayah Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya definisi fenomena-fenomena atmosfer itu bisa disimak di sini. Vivi pun meminta warga Jateng tetap waspada karena curah hujan yang cukup tinggi masih akan berpotensi terjadi di awal tahun ini. Curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Jawa Tengah terpantau masih berpotensi terjadi pada awal tahun 2023. Meskipun potensinya terpantau berkurang, masyarakat diminta tetap waspada, kata dia. Sebelumnya, Kota Semarang dan beberapa daerah di Jateng dilanda banjir dengan ketinggian variatif. Yang dilanda banjir warga Jawa Tengah yang terkena musibah sebagian besar warga Jawa Tengah adalah Ganjar malah bagi-bagi sembako di Bogor, Jawa Barat sambil copras capres. Kasian banget, nelongso banget rakyat Jawa Tengah tak diperdulikannya. Pagi hari ini pantauan arus di wilayah seputaran Simpang 5 terpantau arus cukup sepi karena dampak dari genangan air. Banjirnya gimana sih ya Mas ya? Posisinya gini ya. Parah Bu ya? Parah tahun ini ya. Bu ini sampai masuk rumah? Masuk tuh ya. Ini terus? aja mau ngungsi ya. Ngungsi? Mau ngungsi. Sampai kedalaman berapa Bu? 1 dengkul. Mohon Pak Ganjar Pranowo sampean konsentrasi mensejahterakan dan membantu warga Jawa Tengah sing saiki kena musibah banjir. Alihkan sogok menyogok di lain provinsi ke korban bencana banjir neng Jawa Tengah. Zaman sudah berbeda. Teknologi sudah makin canggih. Rakyat makin pintar hari ini. Jadi orang akan lebih mudah melihat mana prestasinya, bagaimana rekam jejaknya. Kan itu yang terpenting. Dan bagaimana mungkin kita bisa yakin atas janjinya. Kalau janji-janji sebelumnya banyak tidak ditepati, banyak tidak amanah.